Halo teman-teman, baik lagi sama gua Ricky. Di video kali ini akan sedikit berbeda karena gua nggak bakal ngoding, tapi di sini gua akan ngobrol-ngobrol aja, akan share-share mengenai salah satu tech stack yang ada di ekosistemnya JavaScript ya. Jadi di ekosistemnya JavaScript ini kita akan membahas yang namanya itu MERN atau Mongo, Express, React, dan Node.js. Oke, kita langsung aja cek di sini. Gue udah bikin Excalidraw, jadi gue bakal bahas aja dikit-dikit. MERN itu sebuah singkatan ya atau akronim. Dia itu artinya adalah Mongo. Nah nih, Mongo. Terus E-nya itu Express, R-nya itu React, dan N-nya itu dia namanya apa? Node gitu ya, Node.js. Nah, jadi dia ini merupakan satu buah ekosistem JavaScript yang fungsinya itu sebenarnya adalah untuk membuat sebuah website, membuat web. Nah, intinya tuh ini sebenarnya, membuat web ini nih, membuat website. Selain MERN itu sebenarnya ada lagi selain MERN ya. Jadi selain MERN ada juga yang namanya itu Mean sama satu lagi Maven gini. Bedanya cuma di ini doang nih, tiga ini nih. Kalau MERN itu dia pakai React, kalau A itu dia pakai Angular, kalau V itu dia pakai Vue. Bedanya intinya sama, intinya itu ingin membuat web dengan satu buah bahasa aja, yaitu JavaScript ya. Jadi intinya si MERN ini merupakan sebuah ekosistem dari JavaScript untuk ngebikin website. Bisa kita bilang itu dia full stack. Jadi dia itu bakal ngerjain front end, back end, sama database. Nah, kita coba telah lebih lanjut lagi nih ya. Jadi kita kan kalau misalkan bikin website gitu ya, biasanya kan kita bakal nyimpen data. Jadi si MERN ini fungsinya akan full stack, maka dia akan punya 3 bagian sebenarnya. Di sini satu, kita duplikat aja. Kita duplikat nih ya. Klik satu lagi, pindahin ke sini nih. Kita bikin kayak gini coba ya. Nah, ini. Kita bikin gini. Misalkan di sini kita punya kalau misalkan full stack berarti dia di sini itu ada front end ya, front end, kemudian ada back end, kemudian ada database atau DB di sini ya, full stack. Jadi dari mulai dia tampilan untuk user, server, sama database-nya itu satu kesatuan, bisa dibilangnya adalah full stack ya. Oke, lanjut lagi nih. Nah, sekarang di FE-nya itu dia itu pakainya apa? Dia itu pakainya React di sini nih. Kita di sini ceritanya MERN ya. Di sini ceritanya MERN, terus yang ini tuh dia adalah R-nya React.js ini. Kemudian di back end kita tuh pakai servernya itu pakai Express.js dan Node.js ya. Di sini kita pakai Express.js dan ini geser dulu dah sebelah sini. Oke. Atau enggak, ini kecilin dulu bentar. Express.js ya. Express.js dan Node.js dan database-nya pakai MongoDB gitu ya. Nah, jadi si MERN ini dia pakai React.js, Express.js, sama Node.js, sama MongoDB. Nah, si React ini dia itu untuk menampilkan ke klien atau ke user lah ya, ke orang yang mau ngakses websitenya itu pakai si React.js. Jadi ini tuh untuk UI-nya, itu untuk tampilan intinya itu ya. Intinya itu ini untuk tampilannya nih. Ini tuh tampilan. Ini Express.js dan Node.js ini dia itu sebagai server dan MongoDB itu sebagai database atau persisten supaya datanya kesimpan, nggak langsung kehapus gitu.
Ya dia pakai MongoDB di sini. Nah, dari ketiga ini merupakan satu buah ekosistem yang sama. Ekosistem apa namanya? Ekosistem JavaScript. Tiga ini nih, ekosistem JavaScript. Cuman database-nya aja nih yang pakai si Mongo ya. Nah, terus gimana cara komunikasinya? Nah, si backend di sini, coba ya, di sini si backend nih. Si backend ini dia akan komunikasi dengan frontend dengan si React-nya. Biasanya itu pakai API atau RESTful API bisa. RESTful API gini. Jadi dia pakai RESTful API. Dia pakai RESTful API. Oke. Jadi si backend ini, si Express framework-nya ini dia akan bikin RESTful API yang akan dikonsumsi oleh React.js. Terus si backend-nya akan ngedapetin data dari mana? Dapetin datanya dari si MongoDB. Gitu. Jadi gampangnya gini misalkan ya, Express nih ya, dia Express.js nih, Express.js. Express di sini tuh dia bikin RESTful. Dia membuat sebuah RESTful API ini. Jadi dia bikin sebuah RESTful API, misalkan endpointnya API v1 products gitu. Nah, dia akan bikin API itu. API itu dikonsumsi sama siapa? Sama si React.js di sini. React.js. Jadi di sini si React.js-nya akan menampilkan data ke si user di webnya si React.js nih. Dia akan konsumsi data yang diberikan oleh si Express. Si Express ini dapat data dari mana? Dapat data dari si MongoDB. Jadi di sini data nih ya. Kita bikin storage di sini misalkan kayak gini, storage gini. Terus storage ini nanti akan passing data atau mungkin nanti nge-write data ke database atau di-read datanya sama si Express dan Node.js di sini. Nah, nanti dari sini dia akan ngirimin lah ke si React.js. Begitu pula React.js kalau misalkan ngirim request untuk nambahin produk, nambahin misalkan kategori dan lain-lain, itu akan dikirimkan melalui API. Ya. Jadi si Express ini juga selain dia memberikan API data-data, dia juga akan memberikan API untuk menerima masukan data gitu. Nah, ini sebenarnya inti dari si MERN ini, tech stack MERN ini itu untuk full stack supaya apa? Supaya menggunakan satu bahasa aja, yaitu bahasa si JavaScript ini nih. Nah, pengen pakai ini doang nih. Makanya dia pilih pakai Express dan Node.js, kemudian front-end-nya pakai React.js. Nah, selain MERN ini kan ada Maven gitu ya, itu sama aja cuman ganti-ganti front-end-nya doang gitu. Jadi pokoknya ini tuh untuk bikin full stack aja, yang satu bahasa aja, yaitu satu bahasa JavaScript, kecuali database-nya ya. Database-nya kan pakai Mongo ataupun mungkin ada yang pakai MySQL atau Postgres gitu ya. Nah, ini kalau di konteksnya JavaScript. Jadi dia bikin tech stack namanya MERN gitu. Selain di JavaScript sebenarnya ada lagi, kayak udah ada gitu, banyak banget malah. Kayak misalkan contoh lain, kalau di ini kan berarti namanya full stack ya. Nih, bentar. Ini tuh sebenarnya namanya full stack. Kita coba ya. Ini tuh sebenarnya pengen dibikin yang namanya itu full stack. Ini kayak gini ya. Full stack. Ya, jadi satu kesatuan, semuanya dibikin dalam satu teknologi ini. Nah, di yang lain ada saingannya tuh ada. Di yang lain tuh yang udah mungkin terkenal ada Laravel, ada Ruby on Rails. Kalau di JavaScript sendiri apa ya yang udah full stack ya? Ada Sails kalau nggak salah, Sails.js. Nanti teman-teman coba cari tahu. Ada juga Nest.js. Dia udah full stack. Jadi dia udah ini tuh nggak harus nambah-nambahin lagi. Ini udah ada untuk FE-nya ada. Ini untuk
BE-nya ada sendiri, database-nya juga udah dibuatin, di setupin gitu ya. Sama kayak si Rails juga ada, FE-nya ada, kemudian BE-nya ada, kemudian ini juga DB-nya ada gitu. Misalkan kalau si Laravel by default FE-nya itu kan dia banyaknya sekarang pakainya Blade kalau nggak salah. Blade dibikin apa, HTML template Blade, terus backendnya ya pakai PHP-nya itu sendiri, terus DB-nya udah dikonfigin sama dia misalkan MySQL gitu. Kalau misalkan front end-nya si Ruby, dia pakai template-nya misalkan IRB, back end-nya dia pakai Ruby-nya itu sendiri, terus DB-nya misalkan pakai Postgres. Nah, si full stack ini dia tuh udah nge-setupin jadinya si framework khusus full stack ya. Jadi ini tuh udah men-setupkan sebenarnya. Intinya itu setup supaya kita nih programmer kalau mau bikin web ataupun ya web itu intinya bikin web full stack dengan satu buah framework yang gak harus nambah-nambahin library A, B, C, itu udah pakai yang framework full stack seperti ini. Scala, Laravel, Ruby, Sales gitu, Nest gitu. Jadi intinya itu pengen bikin teknologi yang full stack, yang satu kesatuan gitu ya. Oke, kita coba cek lagi di sini. Kayaknya udah itu aja yang mau dibahas ya. Jadi bukan fungsinya. Jadi si MERN ini tuh merupakan satu buah teknologi stack gitu ya. Tech stack. Jadi kumpulan dari beberapa teknologi yang sering dipakai untuk bikin web. Mongo, Express, React, Node.js. Oke, segitu dulu untuk penjelasan mengenai MERN ini. Mudah-mudahan bisa mengerti, atau misalkan ada yang mau diskusi boleh langsung komen aja di comment section. Thank you. Sampai jumpa lagi.